Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya sapa dulu ya Bapak Ibu, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Sekali lagi ya Bu ya, ya Pak ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Baik Bapak Ibu, terlebih dahulu kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kelapangan waktu sehingga kita bisa hadir di sekolah ini, terlebih hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan saya lakukan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Sri Mariati Habeahan, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 09-1276 Semangat Baris, Kabupaten Simalungun. Sebelum saya menyampaikan atau memaparkan tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya agak sengau, lagi proses pemulihan dari flu. Nah, pernahkah Bapak Ibu mendengar atau membaca apakah itu budaya positif? Mungkin selama ini kita kalau udah identik dengan budaya, dalam benak kita, oh kalau budaya berarti tentang seni ya Bapak Ibu. Nah, tapi di sini kalau dikatakan budaya positif, ini identik dengan kalau dibilang peraturan sih tidak, karena untuk kegiatan kali ini untuk budaya positif kita kalau bisa menghilangkan yang namanya peraturan dan nanti kita ubah menjadi namanya keyakinan. Nah, contoh budaya positif, contoh kecil yang ada di lingkungan sekolah kita seperti budaya senyum, sapa, salam. Nah, itu contoh kecil di sekolah kita. Misalkan siswa bertemu dengan guru, mereka akan senyum atau pagi Bu, atau ada juga siswa yang menyalam. Nah, itu contoh kecil budaya positif di sekolah kita. Ada contoh lain, misalkan tiba di sekolah tepat waktu. Nah, itu juga merupakan contoh budaya positif. Nah, sebelum saya paparkan inti dari atau bagian-bagian dari budaya positif, berikut adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi di sini kita hanya menuntun. Ada kata menuntun. Berarti kalau menuntun kodrat yang sudah ada pada anak-anak itu. Jadi kita tidak mengubah kodrat si anak itu. Misalkan kita memaksa si anak harus menjadi seseorang yang B. Sementara si anak itu sudah memiliki kodrat A. Kita tidak bisa memaksa kamu harus si B, kamu harus jadi si B. Tidak bisa ya Bapak Ibu. Tetapi kodrat yang sudah ada pada anak itulah yang kita tuntun agar menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada dasarnya masing-masing anak itu ada keunikan masing-masing. Itu sebabnya kita di setiap kelas menemukan siswa yang daya pikirnya cepat, siswa ada yang daya pikirnya lambat, tetapi siswa yang daya pikirnya lambat pasti ada sisi yang unik dari dia, apa yang bisa dikembangkan. Misalkan anak itu lamban dalam pembelajaran, tetapi ketika misalkan masalah kebersihan kelas atau masalah gotong royong, dia bisa. Nah, jadi masing-masing anak itu ada keunikannya.
budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntun siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Mungkin di sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak tersebut. Sama itu halnya seperti dalam keluarga kita. Ada 5 anak kita, maka 5 ini diberi makanan yang sama, diberi kasih sayang yang sama, diperlakukan dengan sama. Tetapi kelima anak ini pasti ada yang berbeda. Kelima ini tidak ada yang memiliki ciri yang sama persis. Pasti unik, masing-masing keunikannya ada. Misalkan anak pertama lebih perhatian sama orang tuanya. Anak kedua mungkin sama ayahnya saja, sama mamanya tidak. Begitulah kira-kira. Sama halnya dengan peserta didik kita. Misalkan di kelas kita ada 20 peserta didik, maka 20-lah karakter yang harus kita pahami. Begitu kira-kira. Nah, berikut adalah konsep inti budaya positif. Ada 7 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ternyata ini sejak zaman Ki Hajar Dewantara sudah ada. Tetapi lagi gencar-gencarnya setelah kurikulum merdeka. Nah, mungkin kalau ibu TP di Tamsis sudah ada ya Bu ya, karena di Tamsis langsung diberdirikan oleh budi pekertinya sudah dari dasar sudah diasah. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang masih sulit ya Bapak Ibu, berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk berdiferensiasi ini, jenis pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi selama ini kita kalau membuat konsep persentase, kita baurkan yang pintar di dalam, yang setengah pintar di dalam, yang kurang pintar disatukan. Ternyata selama ini konsep kita salah Bapak Ibu. Nah, jadi seharusnya yang pintar itu kelompokkan dengan yang pintar. Yang setengah pintar dengan yang setengah pintar, yang kurang pintar dengan kurang pintar. Sehingga kita memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kalau yang sudah pintar, kita berikanlah sesuatu yang bernalar kritis. Nah, ketika yang bernalar kritis kita berikan kepada yang pintar, otomatis yang kurang pintar kan tidak akan sanggup. Tetapi ketika kita gabungkan semua ini, kasihan yang kurang pintar. Karena kita berikan soal yang bernalar kritis. Sehingga yang aktif itu hanya yang pintar. Sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin memang di sini guru terlihat lebih capek memang ya Bapak Ibu. Karena kita harus menyiapkan materi itu khusus yang pintar, setengah pintar, dan yang kurang pintar. Jadi double memang jadi kerjanya. Tetapi mungkin hasilnya lebih maksimal. Yang keterbelakangan jadi bisa tercapai walaupun tidak maksimal seperti yang pintar. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi
guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini kalau guru mengontrol murid. Nah, sehingga murid itu kemandiriannya kurang karena terus kita kontrol. Sehingga pergerakan murid itu tadi tergantung dari kontrolnya guru. Begitu kira-kira. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Sama halnya dengan yang di atas, hanya menunggu usaha dari gurunya. Nah, inilah yang tadi miskonsepsi tadi. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Mungkin bisa disaring ya Bapak Ibu untuk perubahan pada identitas yang gagal. Identitas yang gagal kita memojokkan dengan membuatkan siswa itu merasa bersalah untuk menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini kalau sudah siswa beranggapan sesuatu kegiatan itu hanya orang dewasa yang bisa. Nah, berikut teori kontrol tadi dapat dibandingkan dengan stimulus respon. Jika kita menggunakan stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi ketika teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Untuk stimulus, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang dan menang. Berarti dia tidak menerima kekalahan, harus menang terus. Selanjutnya, inti budaya positif yang kedua yaitu disiplin positif. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kalau sudah ada kata disiplin, pasti identik dengan peraturan-peraturan. Pasti sudah identik dengan tata tertib atau larangan-larangan.
Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, untuk disiplin positif, mulai dari saya SD pun sudah tahu kalau sudah disiplin pasti banyak larangan agar terbentuk disiplin. Sebenarnya sudah salah ya Bapak Ibu. Kita harus jangan seperti ini supaya bisa seperti ini. Sampai ada pepatah mengatakan disiplin adalah kunci keberhasilan. Tetapi disiplin itu tanda kutip sejak dulu pun saya sudah mengetahui disiplin itu jangan datang terlambat, jangan mencontek, jangan melawan sama guru. Kemudian kebanyakan kata jangan. Nah, sebenarnya ini sudah salah ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi untuk masalah disiplinnya itu. Disiplin positif, kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, nilai-nilai yang diyakini nanti inilah yang sudah dibuat kesepakatannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini kita kalau sudah ada beberapa sekolah itu, kira-kira kalau absennya tidak ada absen selama 1 semester, ada dikasih hadiahnya, ya kan? Kemudian kira-kira ada prestasi siswa yang aktif di dalam kelas, ada siswa yang paling cepat datang ke sekolah. Nah, itu sebenarnya kalau yang hal seperti itu seolah-olah siswa itu jadi menunggu. Tatkala guru menilai siswa yang rajin ke sekolah atau siswa yang aktif di kelas, siswa merasa aku yang paling aktif, aku nanti yang dapat hadiah. Ternyata si guru memilih yang lain. Muncullah si anak tadi, ngapain aku kayak gitu lagi, bukan akunya yang dipilih. Nah, salah kaprahnya di situ ya Bapak Ibu. Jadi siswa merasa ibu itu menilainya nggak bijak, nggak adil. Padahal guru itu sudah melakukan yang adil, tapi itu tadi si anak kan hanya karena dia hanya menilai dirinya sendiri. Disiplin positif merupakan cara untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan itu adalah sudah pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kristis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian implementasi dari primary years program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara untuk keterampilan hidup yang kita harapkan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mana definisi dari kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar tersebut. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu ada bertahan hidup. Kalau bertahan hidup itu seperti makan, minum, kemudian merasa aman. Nah, itu untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Dan itu memang sudah wajib ada di dalam diri manusia. Makanya kamu makan untuk apa? Ya untuk hidup, bukan hidup untuk makan, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini berkaitan dengan aspek sosial dan psikologi. Contohnya, kebutuhan rasa diterima dan dicintai, berbagi sesama. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan siswa, nah ini kan mau kadang siswa. Kira-kira saya pernah seperti ini ya Bapak Ibu, jujur. Pada masih mula-mula masuk mengajar di SD, saya terkejut. Ketika sebelumnya kan saya mengajar di SMP, di SMA, kemudian perguruan tinggi. Ketika saya dihadapkan dengan siswa SD, ternyata saya tidak hanya sebagai guru. Ternyata saya harus bisa menjadi orang tua. Yang pertama, ketika siswa itu mau minum, Bu, minta tolong Bu, bukakan. Kemudian ketika mereka mau makan, Bu, tempat bontotku yang payahan dibuka Bu, bukakan Bu. Bu, nggak pintar aku mengopek ikannya Bu, kopekkan Bu. Ternyata itu juga jadi tugas saya masih terkejut ya Bapak Ibu. Kemudian tali sepatu lepas, ternyata juga itu urusan saya juga urusan saya untuk mengikat tali sepatu. Yang paling bahaya ketika siswa yang sudah tidak tahan lagi, maaf ya Bapak Ibu, yang sampai BAB di dalam kelas. Maaf ya, ternyata ternyata tugas saya juga seperti itu di kelas rendah ya kan Bapak Ibu. Ini sudah jauh dari bayangan saya. Kalau bayangan saya itu, guru itu ngajar, bergaya dari rumah, memantapkan materi. Ternyata ketika saya mengajar di SD, bukan itu lagi. Bukan materi lagi yang saya mantapkan. Tapi kayak mana saya bisa bersama siswa ini tidak membedakan. Terkadang kan gini, ini ada siswa bersih sekali, harum sekali. Ini masih pagi. Datang yang satu lagi, ada yang rambutnya tidak disisir, ada yang tidak mandi. Ya kan, kita kan tahu kadang mereka bicara, napasnya kan tercium ya Bapak Ibu. Jadi ternyata seperti ini. Tapi mau tidak mau berjalannya waktu, ya saya harus bisa. Kemudian kekuasaan dan penguasaan. Nah, ini juga memang sebenarnya kebutuhan dasar manusia untuk kekuasaan dan penguasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Karena kalau sudah ada kuasa, sudah pasti ya Bapak Ibu. Kalau kita ada power, istilahnya seperti itu. Mau bicara seperti apapun, pasti kita akan didengar. Kita bisa memimpin, memerintah, dan lain sebagainya. Kemudian, kebebasan. Kebutuhan atau pilihan. Kebutuhan merupakan untuk memilih dan membuat pilihan, untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal yang baru. Itulah kebebasan. Jadi kalau dengan kurikulum Merdeka sekarang, saya tidak mengatakan tidak ada kebebasan, tapi bagaimana ya Bapak Ibu, kita sama-sama tahu seharusnya kalau di kelas itu ribut karena belajar itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi kalau ribut ya karena hanya keributan yang tidak ada maknanya, itulah baru masalah. Tetapi ada kalanya entah mengapa di tempat kita ini, apalagi kalau sudah ada tamu, kita dilarang, diam saja. Bagaimana kurikulum Merdeka? Sementara kurikulum Merdeka itu memang riuh.
Tapi kita serba salah ketika ada tamu. Ketika kita membuat, diaplikasikan dengan pembelajaran dengan abad 21. Kalau sudah abad 21 kan kita menghidupkan laptop, infocus, ada loudspeaker, kan ada suara. Nah sebenarnya kita sudah salah kaprah ya Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan ke depannya kita memang merasakan kebebasan yang sesungguhnya, apalagi kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kesenangan, kebutuhan kesenangan. Nah kesenangan ini adalah seperti humor, tertawa, apa yang membuat kita senang. Jadi ketika kita mendengar orang tertawa terbahak-bahak, biarkanlah Bapak Ibu, mungkin itulah kesenangan dia, tertawa terlebar-lebar ya kan. Kemudian inti budaya positif selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada yang ekstrinsik dari luar dan ada intrinsik. Intrinsik itu dari dalam. Kalau dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dan motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah mungkin ini bisa dipahami ya Bapak Ibu dari sini. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Nah disinilah kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Tetapi yang sering kita lakukan di sini, ya, kita untuk menerapkan disiplin lebih banyak kita ke sini, hukuman. Nah, apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, sifatnya itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan ketika melihat anak-anak bermain di luar lingkungan sekolah, suruh itu masuk. Kalau tidak mau masuk, bersihkan kamar mandi. Contoh. Nah itu kan tidak terencana. Sifatnya suka tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman apa yang diterima murid tidak akan tahu. Karena guru itu keputusan sepihak dari guru. Kemudian bersifat 1 hari. Nah, kalau bersifat 1 hari, mungkin besok hukumannya beda lagi. Sudah tidak itu lagi hukumannya. Dan berupa hukuman fisik. Nah, sudah pasti fisik ya Bapak Ibu. Memang kalau sudah berkaitan dengan hukuman, selalu melibatkan fisik. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Misalkan ada siswa terlambat misalkan 15 menit pembelajaran, tapi ini sudah disepakati. Jika 15 menit terlambat, maka berdiri di depan kelas selama 5 menit. Nah, itu yang sudah disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap ada efek tidak nyaman kepada murid. Kemudian, sikap guru selalu memonitor. Nah, guru selalu memantau. Nah, kemudian restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita cukup memanggil, kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, dan kita tanyakan atau kita tanyakan dia mau dihukum seperti apa. Dia sendiri yang menentukan. Ini nanti ada contoh restitusi saya tayangkan ya Bapak Ibu, dan sudah saya lakukan di kelas saya. Kemudian ada posisi kontrol guru. Untuk posisi kontrol guru itu ada 5 posisinya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Contohnya itu hormat pada bendera selama 1 jam. Contoh yang saya buat ini adalah misalkan kasus siswa
tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum, misalkan disuruh menghormat bendera, nah itu sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Mungkin bisa kita katakan dengan berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Dengan kata, kamu selalu mengecewakan. Nah, seolah-olah nanti siswa merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman, misalkan seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong Bapak Ibu ya. Sekali ini saja. Nah, itu kan kita sudah berbicara layaknya kita sebagai teman. Nah, itulah. Kemudian kontrol sebagai pemantau. Misalkan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, inilah tadi yang konsekuensi. Kemudian posisi guru sebagai manajer. Kalau sudah sebagai manajer, dia bisa menghimpun semuanya, tetapi tidak ada hukuman dilakukan. Dia cukup, contohnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itulah layaknya sebagai manajer. Manajerlah yang menentukan si siswa tadi harus bagaimana. Nah, sama itu dengan kalau pemimpin, kita serahkan, misalkan kita instruksikan tugas kepada anggota. Terserah anggota itu membuat seperti apa, tetapi tugas itu ada. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, coba sekarang kita perhatikan ada beberapa contoh kalimat posisi kontrol yang sudah saya buat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai teman? Atau sebagai apa lagi tadi? Teman, penghukum. Kita balikan. Kira-kira pemantau, pembuat merasa bersalah, manajer. Nah, kita di sini ada rasa kecewa. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, berarti di sini posisi kontrol guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi karena kita membuat siswa itu, sedih kali Bu nak. Sakit hati kali Bu kau buat. Misalkan jadi siswa itu merasa bersalah. Kemudian di sini, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini sebagai posisi sebagai sudah ada hukumannya di sini tidak mendapat nilai. Maka di sini guru posisinya sebagai penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contoh guru sebagai pemantau. Berarti sudah dipantau dulu anak-anaknya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, sudah pasti posisinya sebagai manajer. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, iya kalau ini sudah sebagai teman. Karena bahasa di sini sudah kita mendekatkan kepada peserta didik. Kemudian inti budaya positif yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang dibuat untuk menciptakan disiplin siswa. Kenapa keyakinan kelas namanya? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu kalau bahasa-bahasa kita berbau-bau positif. Tetapi kalau sudah katanya peraturan itu sudah pasti negatif. Karena kalau peraturan itu isinya dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang dilarang membawa benda-benda tajam. Atau dilarang mencoret-coret dinding. Nah, ini peraturan. Kalau peraturan kesannya negatif, larangan semua. Tetapi kalau keyakinan dia menjadi positif. Misalkan dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah untuk keyakinan kelas diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itulah pernyataannya.
Bahasanya kan lebih enak didengar ya Bapak Ibu, daripada dilarang membuang sampah atau buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian pernyataannya universal. Selain itu, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi di kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Pada saat membuat ini keyakinan kelas, contoh sudah saya lakukan. Pada saat membuat keyakinan kelas, harus ada kesepakatan kelas. Nah, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas? Kita berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat stick note. Kita tulisan di stick note untuk membuat kesepakatan. Misalkan seperti ini. Nah, ini membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini guru mengarahkan kesepakatan yang akan dibuat dan siswa akan memilih. Nah, disinilah siswa menuliskan kesepakatannya yang sudah melalui stick note yang sudah dibagikan. Semua siswa harus menulis. Jadi kesepakatan kelas itu yang membuat adalah anggota di kelas itu semua. Melibatkan semua murid. Jadi mereka bebas. Mereka berhak membuat pernyataan untuk kesepakatan kelasnya. Setelah kesepakatan kelas mereka tulis, maka kesepakatan itu akan ditempelkan ke seperti karton yang sudah disediakan. Nah, ini semua siswa wajib ya Bapak Ibu, semua siswa wajib menulis satu atau lebih contoh kesepakatan yang akan dibuat. Nah, setelah itu, setelah sudah dikumpul semua, gurulah yang akan mengkelompokkan misalkan kan pasti siswa di sini dengan di sini terkadang ada sama, buanglah sampah pada tempatnya. Di sini juga ada membuang sampah pada tempatnya. Kita copot, kita tempelkan saja satu. Setelah dikelompokkan, ternyata terbentuklah 4 kesepakatan. Begitu ya Bapak Ibu, setelah sudah terjadi ini, barulah kita minta siswa untuk membuat tanda tangan bahwa mereka sudah meyakini kesepakatan ini. Oke, saya lanjut. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, berikut ada beberapa contoh. Misalkan berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini untuk menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita seolah-olah membuat siswa itu jadi terbuka. Nah, misalkan siswa yang bermasalah ini kita panggil. Kita tidak langsung, kenapa kau apainya anak siapa itu? Kenapa kau tumbuk? Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita tanya dulu, Bapak, misalkan Ibu tahu
pasti kamu mau melindungi dirimu. Tetapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu. Untuk validasi tindakan yang salah. Nah, ini mungkin beberapa contoh. Misalkan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Atau boleh juga seperti ini. Kamu memang senang melakukan itu, tetapi itu merugikan dirimu sendiri. Mungkin kalimatnya bisa seperti itu. Jadi kalimat yang positif ya Bapak Ibu. Dan untuk menanyakan keyakinan, kesepakatan tadi lah yang dibuat, atau bisa siswa itu menentukan sendiri, aku dihukum seperti apa, contohnya gitu. Oke, kamu mau seperti apa misalkan. Saya akan meminta maaf Bu dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah itu sudah contoh keyakinan untuk yang akan dia lakukan sebagai solusi. Nah berikut adalah contoh. Nah ini adalah contoh siswa yang melanggar atau membuat masalah dengan tidak mengerjakan PR. Dengar suaranya ya Bu ya. Suaranya kurang jelas. Nah kira-kira beginilah contohnya. Kita memanggil siswa, kita stabilkan dulu, kemudian kita validasi tindakan dia yang salah, kemudian kita tanyakan dia mau solusi seperti apa. Kira-kira begitu. Mungkin demikianlah pemaparan saya mengenai budaya positif. Tadi sudah ada 7 saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan bersama. Dan kurang lebih saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Dan jika ada yang kurang atau yang kurang mengenai atau kurang paham, boleh ditanyakan kembali. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ada yang mau ditanya? Kira-kira ada yang mau ditanya? Pas ya? Apa itu Pak? Posisi kontrol guru? Iya. Iya. Jadi apakah dengan kurikulum kita ini kita masih boleh bisa diterapkan hukuman? Masih bisa Pak diterapkan hukuman. Tetapi kalau masih ada solusi yang lain tidak melibatkan hukuman fisik, bisa. Karena kan pernah kejadian di luar ada yang kena disuruh lari, orangnya ini kan, ada yang nggak terima. Iya. Padahal masih wajar kan. Kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum, apabila itu masih dalam batas yang wajar, di dalam kurikulum Merdeka masih diperbolehkan. Tetapi jika masih ada alternatif lain yang istilahnya lebih positif gitu Pak, kalau bisa itu yang dilakukan. Tetapi itulah posisi kontrol guru sebagai penghukum, itulah tadi contohnya. Gimana Bapak Ibu? Iya. Nah, kalau untuk pemberian hadiah, sebenarnya dari awal Ki Hajar Dewantara juga kalau bisa itu ditiadakan sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi ada kalanya suatu instansi membuat suatu penghargaan berupa hadiah sebagai motivasi peserta didik.
Nah, kembali atau berpulang kepada masing-masing pemimpin di instansi tersebut, apakah memberikan hadiah, tetapi kalau bisa hadiah itu jangan berupa materi. Nah, terkadang kan ada suatu instansi, juara 1, gratis uang sekolah 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kalau bisa jangan berupa itu, tetapi alangkah baiknya berupa hadiah seperti atau buku, peralatan sekolah. Karena kalau sudah materi nanti itu dia kesannya kan. Kalau materi songoni iya seperti uang. Ya dalam bentuk gratis uang sekolah sekian bulan kan itu juga merupakan materi. Kalau sebagai motivasi Bu tidak masalah, tetapi dalam batas yang wajar. Tetapi kalau yang juara ya, tapi kalau yang macam-macam yang aktif yang ini kalau bisa kita tidak usah kita ini kan Bu. Kadang kan ada beberapa sekolah itu diberi penghargaan siswa yang aktif di dalam kelas. Siswa yang pakaian atributnya paling rapi, kan ada itu biasanya. Nah itu tadi yang saya katakan tadi. Di sisi lain nanti ada siswa yang merasa, aku udah paling rapinya, kenapa kok yang dipilih si Anu? Nah jadi ada kesan tidak apa kepada diri anak. Gitu ya Bu. Dengan Bapak Ibu ada yang lain? Itu kan masalah hukuman kan. Kadang menurut kita itu wajar, tapi kadang menurut mereka nggak wajar. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan itu? Untuk sebagai hukuman, mungkin untuk cari aman Ibu bisa ambil yang segitiga restitusi. Solusinya Ibu ambil segitiga restitusi, yaitu menanyakan kepada si anak dia mau diberi hukuman apa. Misalnya lah dia tidak mengerjakan PR lah. Terus siapa dia mengerjakan PR ke depan? Terus hukumannya kalau kita suruh lari nanti dia main-main begitu kan. Jadi kita tanya dia, apa hukuman begitu? Iya. Itulah tadi yang saya terapkan mau dihukum. Jadi tapi kalau dia tiap hari tidak mengerjakannya, jangan segitiga restitusi lagi Bu. Jangan yang dia lagi yang menentukan tugasnya, tapi kita sudah bisa sebagai penghukum. Karena kalau tiap hari dilakukannya hal yang sama, tiap hari yang dilakukan sama, berarti si anak kan ada kelainan kan seperti itu. Karena kan di kelas saya loh, beberapa kali nggak mengerjakan PR. Gimana caranya ini? Terus saya buat catatan. Berapa kali dia mengerjakan PR. Terus kalau sampai nanti 4 kali dia tanda tangan di sini, orang tuamu saya panggil, saya bilang. Terus saya beberapa kali, 4 kali dipanggil orang tuamu, memang datang orang tuanya. Itu bisa, itu solusi Bu. Itu solusi yang baik daripada menghukum anak. Karena nanti lama kelamaan siswa itu akan ada rasa malu atau efek jerah. Nah, karena kita lakukan hal demikian. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Aman ya? Aman. Saya tutup lah ya. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk di sini. Tasya tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Tadi Ibu ada dapat laporan dari Pak Sirait. Sebenarnya apa yang terjadi, Nak? Saya tidak mengerjakan PR pada jam pelajaran agama Islam, Bu. Loh, mengapa kamu tidak mengerjakan PR, Nak? Saya merasa malas, Bu, karena soalnya sulit-sulit. Oh, begitu. Apakah kamu tidak paham ketika pelajaran agama Islam yang diterangkan oleh Bapak Sirait? Tidak, Bu. Baiklah, di sini Bu Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi Bu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Iya, Bu. Bu Guru tahu pasti kamu senang melakukannya, tapi kamu juga harus ingat, Nak, ini sangat merugikan diri sendiri. Dan sekarang kamu ini sedang dalam masalah. Iya, Bu.
Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita yang sudah kita percaya. Yang mana belum kamu tunjukkan? Harus mengerjakan PR dengan baik dan menghormat kepada bu guru. Iya, kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita dan kamu tidak mengerjakan PR. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Nah, sekarang marilah kita selalu mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Dan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Pak Sirait dan tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baiklah, kalau begitu setelah dari sini kamu langsung jumpain Bapak Sirait dan kamu meminta maaf dengan tulus ya nak ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, boleh kembali ya nak ya. Halo, nama saya Sanaira Lakisya. Saya merasa senang karena ibu guru tidak langsung menghukum kami, tetapi ibu guru memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kami. Halo. Halo, nama saya Tasya Khomairo. Saya merasa senang karena tidak dihukum oleh ibu guru hari itu dan diberi kesempatan untuk biar tidak melakukan yang saya lakukan hari itu. Terima kasih. Oke, ibu sapa dulu. Selamat siang. Oke. Pada bingung kan kenapa dikumpulkan? Setelah AMPK ternyata kita masih kumpul. Nah, di sini ibu mau membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bagian dari budaya positif. Apa contoh budaya positif di sekolah? Yo, budaya positif di sekolah itu seperti senyum, salam, sapa. Nah, itu budaya positif. Saling menghargai. Kemudian masih tidak membeda-bedakan ras, agama dan lain-lain. Nah, itu contoh budaya positif. Nah, untuk itu kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan atau tata tertib. Di sekolah ini ada tidak peraturan? Ada tidak tata tertibnya? Nah, kalau di sekolah ada, maka di kelas juga harus kita buat. Tetapi namanya tidak lagi tata tertib atau peraturan. Kita buat namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini arahnya lebih positif. Kalau tata tertib atau peraturan kan kebanyakan identik bersifat larangan kan, Nak? Ya kan? Kalau peraturan pasti ada larangan semua kan? Dilarang membuang sampah, dilarang mencontek, dilarang apa lagi? Dilarang memakai sepatu yang tidak berwarna hitam. Itu peraturan. Peraturan jadi identik dengan yang negatif. Nah, kita di sini membuat keyakinan kelas, tetapi dia bersifat positif, enak didengar atau enak dibaca. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, langkah yang pertama adalah kita buat dulu kesepakatan kelas. Contohnya, kalau peraturan ada dilarang, kalau di kesepakatan tidak boleh ada kata-kata tidak. Tidak boleh ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Tetapi harus kata-kata yang mengandung kalimat atau pernyataan positif. Contoh, kalau tidak boleh terlambat, kalimat positifnya bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Iya, datang ke sekolah tepat waktu. Itu contoh kesepakatannya. Kemudian, kalau dilarang mencontek, itu peraturan. Jangan ada kata tidak. Berarti kalau tidak boleh mencontek, berarti kesepakatannya apa? Boleh mencontek. Tetapi kesepakatannya adalah jujur. Ya kan? Kalau jujur berarti tidak mencontek. Baru dilarang membuang sampah. Iya, buanglah sampah di tempatnya. Jadi jangan ada kata tidak atau dilarang.
sekarang Ibu mau masing-masing kalian menuliskan contoh atau menuliskan kesepakatan yang mau dibuat. Boleh sama, misalkan tidak sengaja si Naila ternyata sama si Ampares. Di sini buanglah sampah pada tempatnya, di sana pun membuang sampah pada tempatnya sama. Jadi tidak ada sama ya kan? Nanti kita kelompokkan. Yang penting dibuat dulu kesepakatannya apa. Masing-masing satu, sekolah. Oke, ini laporan mengenai kelas atau siap. Perkenalkan, nama saya Aris Posyan Sekayu. Saya merasa lebih senang dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat. Saya merasa lebih baik, disiplin, dan lebih bertanggung jawab. Halo, perkenalkan, nama saya Dinar Khairuniswa. Saya merasa senang dengan kesepakatan ini dan saya merasa disiplin. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Syakila. Saya merasa senang karena sudah membuat kesepakatan tentang kelas. Jadi saya merasa lebih baik dan tanggung jawab. Oke.